果你们真是广陵城文家的话，你又不是文家的人，别跟过来，兄弟，你们得好好审审他。否则我送你下去见项大人。放在那儿吧，他来的正好，是那秦长山的武器，重新再铸一把灵剑。有劳穆大人去拎些椅子过来。这到底怎么回事？总督会任你差遣。我苏毅以前不会这么做，找个地方单独聊聊。有不答应的道理。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di kediaman Tuan Siang alias sang gubernur. Di sana seperti kita tahu jika kediaman Tuan Siang kedatangan tamu undangan yang adalah keluarga Wen. Awalnya mereka inginlah ditangkap karena dituduh memiliki hubungan dengan Tuan Siang. Namun beruntung di saat itu muncullah pangeran ke-6 yang mengajak semuanya untuk mengikutinya. Salah satu dari keluarga Wen nampak tidak mau dan dia pun bertanya kemanakah mereka akan diajak. Dengan santuy Zhou Jili bilang jika mereka akanlah dipertemukan dengan kenalan lama. Karena jika mereka beneran dari keluarga Wen, maka mereka pasti akan mengenalinya. Mendengar itu semuanya pun setuju untuk mengikutinya. Akan tetapi salah satu dari mereka yaitu Tuan Lao tidak diperkenankan untuk ikut dengannya sebab dia bukanlah anggota dari keluarga Wen. Dia melaporkan kalau Tuan Lao ini merupakan sahabat dari Siang Ming alias putra dari Tuan Siang. Mendengar laporan tersebut para penjaga pun segera bergerak menghentikan Lao dan menangkapnya. 如果你们真是广陵城文家的话，你又不是文家的人，别跟过来，兄弟。你们得好好审审他。否则我送你下去见项大人。 Scene berpindah di kediaman Lord Suyi. Di sana dia ditemui oleh para prajurit yang membawakan berbagai rampasan perang yang telah dikumpulkan di puncak gunung. Sontak Lord kita pun mengiyakannya menyuruh semuanya meletakkan di belakangnya. Pada saat ini Lord Suyi nampak sangat senang. Menurutnya ini merupakan sebuah kebetulan untuk dirinya mendapatkan berbagai senjata yang lumayan kuat. Karena di saat dia bertarung di puncak gunung kemarin, pedang Yusua mengalami retakan yang tentu harus diperbaiki. Hal itu disebabkan pedang Yusuan sudah enggak bisa lagi menahan kekuatan dari Lord kita yang kini kultivasinya mulai meningkat. Segera salah satu prajurit membuka peti tersebut mengeluarkan sebuah pedang hitam yang merupakan senjata milik Qin Changsan. Di mana Lord kita berniat ingin melebur pedang ini ketika nanti sudah mengumpulkan beberapa bahan spiritual dibarengi dengan biji besi meteoroid. Bisa diartikan Lord kita akan kembali membuat sebuah pedang kuat dengan bahan pedang ini ditambah bahan lain seperti biji besi meteoroid. Setelah mendapatkan pedang ini, Lord kita menyuruh Cajin membawakan teh hangat untuk para prajurit. Dia meminta untuk melayani para tamu dengan cukup baik. 他来的正好，是那秦长山的武器，重新再铸一把灵剑。 Di saat yang sama Zhou Jili beserta tuanmu kemudian muncul mendatangi Suyi. Pertama mereka menghormatinya dan lalu melaporkan jika hari ini terdapat beberapa tamu yang ingin berkunjung ke tempat Lord kita. Mendengar itu para prajurit pun berniat undur diri, mereka tidak mau mengganggu Lord kita yang sedang punya urusan. Dari belakang, Cajin pun memberikan teh hangat untuk dibawa pulang oleh mereka. Langsung aja Zhou Jili pun mendekat ke arah Suyi dan bilang jika tadi dirinya bertemu dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarga Wen. Dia yang mengetahuinya berniat mempertemukannya dengan Lord Suyi. Dan apakah Lord Suyi ingin menemuinya? Mendengar itu Lord kita pun mengangguk mengiyakannya dan Zhou Jili menyuruh tuanmu untuk memanggil mereka. Setelah sampai dan bertemu Lord Suyi, salah satu dari mereka langsung meremehkannya kenapa menantu beban kok ada di sini. Suyi tidaklah langsung menghiraukannya dan meminta Cajin terlebih dulu menyiapkan tehnya. Selain itu, Lord kita juga menyuruh seorang gubernur untuk menyiapkan juga beberapa kursi untuk tempat duduk anggota keluarga Wen.
Mendengar itu tuanmu pun mengiyakannya dan bilang jika Lord Suyi jangan khawatir karena itu merupakan tugas dirinya. Jelas melihat sang gubernur disuruh oleh Lord Suyi, salah satu anggota keluarga Wen menjadi tidak percaya. Dia bahkan langsung bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Selain dari wanita itu, di sana juga ada sang tetua keluarga Wen angkat bicara menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di kota Yongju ini. Dia barusan juga terkejut dengan seorang gubernur yang bisa disuruh oleh Lord Suyi. Mengapa sang gubernur baru Gunjou menuruti perintah Suyi? Mendengar semua pertanyaan itu, Lord kita benar-benar tidak mau menjelaskannya karena semuanya sangatlah rumit jika harus dijelaskan. Tetua Wen mengira apakah mungkin Suyi telah menggunakan nama keluarga Su di kota Yujing untuk menakuti semua yang ada di sini. Namun Lord kita menyangkalnya karena seperti yang telah Suyi katakan dulu, kalau Lord Suyi sudah berjanji untuk tidak melakukan itu, alias menggunakan keluarga Su sebagai tameng hidupnya. 到底怎么回事？ 总督会任你差遣。 我苏毅以前不会这么做。 Demi bisa meyakinkan keluarga Wen, dari samping Zhou Jili menjelaskan mengenai kejadian kemarin yang juga telah hadir salah satu petinggi keluarga Su yang bernama Chang Yuan. Itu telah kehilangan nyawanya akibat menantang Suyi. Alhasil karena semuanya sudah jelas maka Lord kita meminta Nyonya Wen untuk masuk dan mengobrol dengannya secara empat mata. Jelas Nyonya Wen pun mengiyakannya. 找个地方单独聊聊。 有不答应的道理。 Singkat cerita keduanya pun telah duduk di sebuah ruangan dan di sana Lord kita ternyata menanyakan mengenai identitas dari ibunya yang bernama Ye Yupei. Sedari kecil memang Lord kita ini telah kehilangan ibunya dan tidak pernah merasakan kasih cintanya. Akan tetapi Nyonya Wen bilang jika ia sebenarnya tidak banyak tahu tentang Yupei. Namun meski begitu Lord kita inginlah mendengar semua yang tahu dari mulutnya. Hal itu dimulai di 13 tahun yang lalu pada tanggal 5 di bulan 5. Nyonya Wen mengetahui jika ayah Suyi tiba-tiba memerintahkan mencabut Ye Yupei sebagai istrinya, artinya menceraikannya. Bahkan selain itu Lord Suyi juga mengurungnya di Pavilion Yuni seumur hidup tidak boleh keluar selangkah pun. Pada saat itu seluruh keluarga Su sangatlah terkejut dengan keputusan ayah dari Suyi. Mendengar cerita tersebut, Lord kita semakin penasaran dengan mengapa ayahnya menceraikan ibunya. Dari sepengetahuan dari Nyonya Wen, ayah dari Lord Suyi sama sekali tidak pernah menjelaskannya. Namun meski begitu rumor-rumor mengenai alasannya selalu tercuat ke permukaan. Bahwa katanya Ye Yupei ini merupakan mata-mata yang ditempatkan oleh kekuatan misterius. Oleh karena itulah ayah dari Suyi yang mengetahuinya segera menceraikannya. Dari rumor tersebut Lord kita pun juga menanyakan apakah tuduhan tersebut ada buktinya ataukah tidak. Namun Nyonya Wen yang dulu sebagai pembantu di keluarga Su tidaklah berani untuk menanyakan hal tersebut karena takut akan kemarahan dari ayah Lord Suyi. Tapi dari semua informasi itu Nyonya Wen percaya jika Ibu Suyi alias Yupei sebenarnya memiliki latar belakang yang memang misterius tidak ada yang bisa menjelaskannya. Setelah Yupei diceraikan, diketahui Yupei pun jatuh sakit dan meninggal 2 tahun berikutnya. Dan pasti aja Nyonya Wen percaya jika Suyi juga mengingat akan hal itu. Benar aja Lord kita pun mengingatnya, karena di waktu kematian ibunya itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-14. Dengan tubuhnya yang sedang sakit, sang ibu membuatkannya semangkuk mie dan terus menatapnya hingga ibunya tidak bernapas. Nyonya Wen bilang hanya ini yang ia ketahui dan yang pasti kepala keluarga Su tidak mungkin menceraikannya tanpa alasan. Dan untuk kebenarannya harus ditemukan oleh Suyi. Mendengar itu Lord Suyi pun mengiyakannya dan akan mengurusinya sendiri. Dan setelah semuanya diceritakan, Lord Suyi menyuruh Nyonya Wen untuk kembali pada keluarganya. Tapi sebelum pergi Nyonya Wen mengingatkan untuk tidak bermusuhan dengan keluarga Su. Karena jika itu dilakukan, maka sama aja dengan memusuhi seluruh dinasti Zhou. Namun Lord kita tetaplah kekeh bahkan jika pun bermusuhan dengan seluruh keluarga Zhou. Dia tidaklah takut dan mereka pun keluar. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau setelah mengetahui jika Suyi semakin kuat, maka tanpa ragu dan tak punya malu anggota keluarga Wen
malah kembali menjodohkan Suyi dengan Wen Lingzhou. Selain itu, di kediaman Suyi juga kedatangan Ningxi dan juga rekannya datang ingin mengobrol dengan Lord Suyi mengenai gejolak yang terjadi di Gunung Setan Darah. Dan yang paling mengejutkan pada saat obrolan mereka berlangsung, tiba-tiba datang utusan keluarga Su meminta Suyi untuk mengakui kesalahan meminta maaf pada keluarga Su. Lalu apakah Lord kita akan menyetujuinya? Jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di esok hari. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.